William Gallas prediksi The Blues gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Si Biru dijadwalkan bertemu Liverpool setelah jeda internasional, dan mereka akan berusaha menunjukkan bahwa mereka pantas berada di posisi atas klasemen. Setelah musim yang sulit di bawah Mauricio Pochettino, Chelsea akhirnya finish di posisi ke-6 dan lolos ke kompetisi Eropa. Namun UEFA Conference League bukanlah kompetisi yang diinginkan oleh klub sebesar The Blues. Liga Champions adalah tempat yang mereka inginkan, dan saat ini mereka menduduki posisi keempat di klasemen sementara. Meskipun Premier League bisa mendapatkan 5 tempat di Liga Champions untuk musim depan, William Gallas tetap meragukan bahwa mantan timnya akan mampu mempertahankan posisi mereka di 4 besar. Berbicara kepada Prime Casino, Gallas mengatakan, Chelsea telah menunjukkan lebih banyak hal positif dibandingkan negatif musim ini, tetapi mereka seharusnya bisa mengalahkan tim seperti Nottingham Forest di kandang. Si Biru memang menunjukkan peningkatan dalam beberapa pertandingan terakhir, namun Gallas menekankan bahwa konsistensi adalah kunci untuk finish di 4 besar. Saya tidak melihat The Blues bisa konsisten untuk bertahan di 4 besar, lanjut Gallas. Setiap pertandingan di Premier League sangat sulit, dan saya melihat beberapa pemain mulai terlihat lelah. Jika Anda tidak bisa memenangkan pertandingan melawan tim seperti Nottingham Forest di kandang, sulit untuk berharap bisa finish di 4 besar. London Barat akan menghadapi tantangan berat dalam beberapa minggu ke depan, termasuk pertandingan penting melawan Liverpool. Pertandingan ini akan menjadi ujian besar bagi ambisi mereka untuk kembali ke Liga Champions. Chelsea mungkin perlu terus meningkatkan performa mereka jika ingin bersaing di papan atas klasemen. Pertandingan melawan Liverpool bisa menjadi titik balik penting dalam perjuangan mereka musim ini. Chelsea akan pulangkan Cole Palmer ke Manchester City, apakah itu benar? The Blues bersiap melepas Cole Palmer, dan Manchester City siap membayar 150 juta euro untuk membawa kembali pemain timnas Inggris itu ke Etihad, menurut laporan dari Spanyol. Cole Palmer saat ini berusia 22 tahun itu, sebelumnya meninggalkan Manchester City untuk bergabung dengan The Blues seharga 47 juta euro musim panas lalu. Cole Palmer telah membuktikan dirinya sebagai pemain terbaik di Liga Premier, sejak kepindahannya ke London Barat dari Manchester City. Cole Palmer telah mencetak 31 gol dan 20 assist dalam 54 pertandingan The Blues, dan dinobatkan sebagai pemain pria terbaik Inggris tahun 2023-2024 selama jeda internasional Oktober. Nilai transfer perkiraannya, ETV, Cole Palmer saat ini telah meningkat lebih dari 60 juta euro sejak bergabung dengan Chelsea. Sementara performa Cole Palmer membuatnya mendapatkan nominasi untuk Ballon d'Or 2024. Media Spanyol Vichajes kini melaporkan bahwa Manchester City bersedia membayar sebanyak 150 juta euro untuk membawa Cole Palmer kembali ke klub tahun depan. Cole Palmer hanya bermain 41 kali untuk tim utama The Citizen selama berada di klub tersebut, dengan hanya 13 penampilan sebagai starter. Legenda Belgia ini, Kevin De Bruyne, telah banyak dikaitkan dengan kepindahannya ke Liga Pro Saudi selama beberapa bulan terakhir dan ia akan menjadi agen bebas musim panas mendatang. Akan tetapi, peluang The Citizen untuk mendatangkan kembali Cole Palmer sangat rendah, karena kontrak pemain Inggris itu di Stamford Bridge baru akan berakhir pada tahun 2033. Cole Palmer merinci alasan dibalik kepergiannya dari Manchester City selama wawancara dengan Sky Sports musim panas ini. Tujuan saya adalah tidak pernah meninggalkan City. Itu bukan niat saya ingin dipinjamkan selama setahun, kembali dan siap untuk tim utama, kata Cole Palmer. Tetapi mereka bilang saya tidak bisa dipinjamkan, bertahanlah atau Anda akan dijual. Jadi, Chelsea menelepon saya bilang saya ingin pergi ke Chelsea, dan saya sangat senang berada di sini. Saya sangat senang telah membuat keputusan untuk datang ke sini, ujarnya. Sementara itu manajer The Blues Enzo Maresca berbicara tentang kedatangan Estevao pada musim panas. Pelatih asal Italia itu bahkan memuji aktivitas perekrutan yang dilakukan klub itu sendiri. Ya, kami mengikutinya. Ia tampil fantastis.
Tetapi, sayangnya ia tampil fantastis di sana dan tidak bersama kami. Kami akan menunggu hingga musim panas mendatang saat ia akan tiba di sini. Tetapi, yang pasti, kami sangat senang dengan cara ia melakukan hal-hal ini, kata Enzo Maresca. Menurut pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano bulan lalu, hierarki The Blues yakin bahwa mereka telah menemukan permata sejati dalam diri Estevão. Setiap gol, setiap assist juga merupakan uang bagi Palmeiras, kata Romano di saluran YouTube-nya. Empat pemain Prancis tersubur dalam sejarah Chelsea, Nkunku menyusul. Christopher Nkunku kesulitan bersinar pada musim debutnya di Sibiru, yaitu 2023-2024. Ia langsung absen lama pada awal musim gara-gara cedera lutut. Tak lama setelah pulih, ia kembali harus menepi karena cedera hamstring. Alhasil, Nkunku hanya bisa tampil 14 kali sepanjang musim dan mencetak 3 gol. Memasuki 2024-2025, nasib Nkunku mulai membaik. Striker asal Prancis itu selalu tampil dalam 11 laga awal The Blues. Meski tak melulu jadi starter, Nkunku pun mulai bisa pamer ketajaman. Ia sudah menciptakan 7 gol dalam 11 penampilannya itu. Terbaru, Nkunku menjebol gawang KAA Gen pada laga pembuka fase grup Liga Konferensi. Artinya, koleksi gol Nkunku bersama si biru kini sudah menyentuh 2 digit alias 10 gol. Jika bisa konsisten, ia bisa terus menambah jumlah tersebut. Bukan mustahil, Nkunku bisa menjadi pemain Prancis tertajam dalam sejarah si biru. Namun, ia harus lebih dulu melewati koleksi 4 pemain berikut. 1. Nicolas Anelka mencetak 59 gol dalam 4 musim berseragam London Barat. Saat ini, pemain Prancis yang punya koleksi gol terbanyak bersama The Blues adalah Nicolas Anelka. Anelka adalah ex-striker Prancis yang dikenal suka gonta-ganti klub. Namun, ia betah di Stamford Bridge, bahkan paling lama menghabiskan karirnya bersama Chelsea. Anelka membela The Blues selama 4 musim pada tahun 2008 sampai tahun 2012. Ia bergabung pada Januari tahun 2008 dan hengkang pada Januari tahun 2012. Selama berbaju si biru, Anelka senantiasa jadi andalan. Ia pun berhasil mencetak 59 gol dalam 184 penampilan di semua ajang. Ketajaman Anelka turut menghasilkan 4 trofi bagi London Barat, termasuk 1 trofi English Premier League, EPL. Ia sempat membawa Chelsea ke final Liga Champions Eropa 2007-2008 meski gagal juara. Plus, Anelka meraih gelar top skor EPL 2008-2009 bersama The Blues. 2. Florent Malouda membuat 45 gol dan meraih 6 trofi bersama The Blues. Florent Malouda sempat main bareng Nicolas Anelka di The Blues. Malouda didatangkan The Blues pada 2007. Pada musim debutnya, Malouda hanya membuat 4 gol bagi London Barat. Namun, ia makin diandalkan dan makin tajam dalam 3 musim berikutnya. Malouda akhirnya menetap di Stamford Bridge hingga 2013. Ia mencatat total 45 gol dalam 229 penampilan bersama The Blues. Malouda juga turut membawa The Blues meraih 6 trofi. Ia bahkan termasuk skuad The Blues yang memenangi Liga Champions Eropa 2011-2012. 3. Olivier Giroud menyumbang 39 gol bagi The Blues meski lebih sering jadi pelapis. Berikutnya, ada Olivier Giroud, pencetak 39 gol bagi The Blues. Jumlah itu terbilang impresif karena Giroud lebih sering menjadi pelapis di lini depan Chelsea. Ia membela si biru pada tahun 2018 sampai tahun 2021 dan tampil 119 kali, tetapi jarang menjadi starter. Giroud juga pernah 2 kali menjadi pahlawan The Blues di kancah Eropa. Pada 2018-2019, ia membawa The Blues memenangi Liga Eropa. Perannya amat besar dengan torehan 11 gol, termasuk 1 gol di partai final. Bagi Giroud, itu adalah trofi Eropa pertama dalam karirnya. Trofi Eropa kedua Giroud pun ia raih bersama Chelsea. Ia memenangi Liga Champions Eropa pada 2020-2021 alias musim terakhirnya di The Blues. Kontribusi Giroud mencakup 6 gol dalam 8 penampilan menuju final. Selain 2 trofi Eropa,
Giroud juga mengangkat 1 trofi Piala FA bersama London Barat. 4. Frank Leboeuf mampu mencetak 24 gol bersama The Blues meski berposisi bek tengah. Pemain Prancis tersubur keempat dalam sejarah The Blues terbilang tak disangka. Ia adalah Frank Leboeuf yang berposisi bek tengah saat aktif bermain. Meski tugas utamanya bertahan, Leboeuf juga subur mencetak gol. Banyak golnya tercipta melalui titik penalti karena ia dikenal sebagai eksekutor yang jitu. Leboeuf sendiri membela The Blues pada tahun 1996 sampai tahun 2001. Ia tampil 203 kali dan mencetak 24 gol, 15 diantaranya dari titik penalti. Karir Leboeuf di London Barat juga dihiasi 6 trofi. The Blues pun menjadi klub tempat Leboeuf meraih paling banyak gelar juara. Selain membuat banyak gol, 4 pemain Prancis di atas juga meraih trofi bersama Chelsea. Christopher Nkunku pun tentu tak hanya ingin mengejar koleksi gol mereka, tetapi juga berprestasi. Mampukah ia melakukannya?